Oke, selamat siang. Balik lagi di Dion Garage. Jadi kita punya dua unit Honda Estilo. Nah, di kiri saya ini adalah Honda Estilo balapnya DG dulu. Sekarang udah pensiun, dia kita standarin. Terus kita rapin juga interiornya. Akhirnya kita buat daily, tapi dailynya daily kenceng. Kalau misalnya nanti buat balap, kita bakal ngejar yang bracket. Kali ini kita mau bahas tentang Estilo full original yang lagi neck down, harganya juga cukup tinggi banget. Ini adalah Honda Estilo SR3 tahun 93. Oke, hari ini mungkin saya mau bahas ini sedikit review, tapi yang saya tekankan ini karena saya bingung banget kenapa si Estilo ini harganya sekarang melambung jauh tinggi banget. Jadi dulu waktu kuliah harga ini sampai 80 sampai 90 juta, dan saat ini 2024 ini dijual di harga 180 juta. Itu keadaan kondisi yang sangat biasa. Terus catnya juga bisa kita bilang itu mobil bahan. Tapi kalau kalian cari yang bagus, yang udah restorasi atau yang full original, itu bahkan bisa sampai 300 juta lebih. Nah, di barunya dulu ini nggak lebih mahal dari si Genio, Honda Genio versi sedannya. Ini Estilo. Dan yang saya bingungin, si Genio ini nggak pernah lebih mahal sama si Estilo untuk secondnya, padahal fiturnya sama. Terus si Genio bahkan lebih dapat nilai tambah ya, karena bagasinya lebih gede karena sedan. Tapi ini kenapa lebih mahal, masih saya bingung. Kalau misalnya kalian bisa bantu jawab, kalian bisa tulis di kolom komentar. Untuk Civic ini generasi pertamanya itu tahun 79, itu ada Civic Cooper, dan generasi keduanya itu ada Civic Excellent, generasi ketiga ada SB3 atau Strika, di generasi keempat itu keluar Civic Estilo. Terus di generasi kelima itu ada Civic Vario, kalau hatchbacknya itu EK3 dan EK9, tapi nggak dijual bebas di Indonesia karena dipasarkan di pasar Jepang. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli EK dulu itu kalian harus ke importer umum. Terus generasi berikutnya itu ada Civic VTI, terus ada Civic yang udah pakai kode-kode, jadi bukan Civic bla 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 lagi namanya, tapi Civic kode FD, FK, FP, FC, FI, FO, sekarang lah pokok iku wakai lah. Kita bahas dari bagian depan dulu. Kalau bagian depan kita lihat juga tampilannya udah kayak si Genio tanpa grill. Terus lampunya burem, di sini ada lampu sennya. Terus bumper depannya juga udah kayak Genio juga. Dan di mesinnya juga nggak VTEC, dia masih injeksi gitu loh. Yang saya bingung kenapa ini lebih mahal daripada Genio. Dan Genio nggak bisa digoreng harganya, masih 50 juta juga. Tenaganya mobil ini cuma 120 HP di 6300 rpm dengan torsinya 140 Nm di 5500. Terus bagian sampingnya ini, nah ini stikernya buatan karena dia bukan VTEC, dia injeksi. Ini buatan. Ini ada sun fender, terus ada set body molding, terus buka tutup pintunya juga ke samping, congkel ke samping bukan ke depan. Nah, untuk bagian sampingnya ini kelihatan lebih manis karena seakan-akan dia mobil sport 2 pintu, padahal dia hatchback 2 pintu. Dan kalau hatchback tampaknya desainnya lebih timeless dan lebih sporty, terus lebih semok juga bodinya. Jadi mungkin itu yang bisa dibilang kenapa ini lebih mahal daripada sedannya. Terus di bagian belakang juga ini kita buka dulu pakai kunci ya. Kuncinya mana? Oh, ini kuncinya. Ini bukanya pakai kunci, dan kuncinya ini udah diperbarui, udah ada buka tutup otomatisnya lewat sini. Terus kuncinya ini bagasinya ini model terpisah, jadi atasnya kaca, belakangnya pintu seperti ini. Jadi bukanya 2 arah gitu. Terus bagasinya juga cukup luas. Jadi kalau misalnya pakai mobil ini mungkin lebih idealnya suami istri anak 2.
Jadi nggak bisa suami istri, istri anak, nggak bisa. Suami istri anak dua. Karena mungkin yang belakang buat anak kecil dan bagasinya juga cukup memadai buat 3 orang lah ya, anak istri anak cukup. Terus lampu belakangnya juga biasa, yes, sama kayak Genio lah ya. Dan mobil ini masih full original dari luar dan dalamnya. Terus sampai dokumennya pun masih ada, kayak BPKB, faktur STNK itu masih lengkap semuanya. Dan kita dapat dari tangan pertama, orangnya beli baru dulu. Terus bagian samping kiri juga nggak beda dari samping kanan, karena kalau beda juga aneh juga kan. Terus yang saya heran kalau misalnya nongkrong sama teman-teman bawa Estilo, ya kan, nongkrong ketongkrongan kafe bawa Estilo, temen lihat pasti pada kagum, wih Estilo. Kalau kita bawa Genio biasa, padahal modelnya bodoh ya maka lah, iya maka deh kok aneh kenapa mobil ini bisa punya karisma yang begitu besar gitu loh. Genio harusnya kastanya lebih tinggi. Nah, karena sedan dia lebih mahal juga barunya. Saya juga makin bingung. Kalau kita lihat interior ya, ayo kita masuk dulu lah. Ayo bos. Oke, sekarang kita di dalam kabin ya, di interiornya. Untuk di interiornya ini udah dari door trim ini udah ban soft touch, sampai sini juga udah soft touch, ini masih ban fabric. Terus untuk power window-nya 2 kanan kiri dan belum auto. Masih belum auto. Dia juga masih belum ada central lock-nya. Ya kan? Belum ada. Terus dia udah ada electric mirror di sini dan setirnya ini udah nggak ori sebenarnya, sayang, tapi kita bisa cari orinya di SR3, masih banyak orinya. Ini setirnya si Accord, jadi kita nyalain dulu. Jadi ini ada klaksonnya kanan kiri, lucu, setirnya lucu. Terus di sini ada panel AC, kisi-kisi AC yang bisa buka tutup. Terus di sini ada audio, laju penyimpanan, transmisi, handrem, dan joknya juga masih ori, masih fabric. Terus belakangnya juga sempit dan kacanya nggak bisa dibuka. Nggak tahu kenapa ini mobil mahal. Jadi saya sampai sekarang juga masih bingung, walaupun saya pernah punya Estilo pribadi. Saya masih bingung kenapa mobil ini harganya udah sampai 300 juta untuk orinya. Luar dalamnya semua ori dan kondisi bagus. Apalagi kalau dokumen lengkap sampai fakturnya ada, itu masih dinilai mahal banget. Aduh, saya juga sampai sekarang masih bingung, tapi masih banyak juga yang beli. Ketika saya pulaan Estilo, masih banyak juga yang nanya. Nggak tahu kenapa. Orangnya juga masih bingung. Kenapa saya beli Estilo? Nggak tahu, karena saya jual. Iya nggak? Oh ya, terus ini setirnya juga tilt steering, belum teleskopik, jadi cuma naik ke atas dan naik turun ke bawah. Nah, seperti ini. Dan ini posisi belum. Dan ini adalah posisi ternyaman saya saat berkendara. Sekarang kita coba bahas ke belakangnya. Mungkin lebih nyaman atau enggak? Enggak tahu. Oh, di belakang ini udah ada kantong penyimpanan, 2 jok di depan, ya kan? Ini ada kantong penyimpanannya. Dan di belakang ternyata nggak nyaman. Untuk orang dewasa dengan tinggi 170 cm ke atas itu nggak nyaman di belakang. Legroomnya juga udah natap ke jok depan atau nabrak ke jok depan, tapi legroomnya juga masih ada isinya, masih longgar. Terus untuk senderannya juga lumayan enak. Di sini juga masih bisa dibuat armrest, jadi lumayan dibutuhkan. Jadi untuk 2 dewasa di belakang saya rasa nggak worth it. Ini untuk anak kecil, jadi suami istri, anak kecil 2 di sini, itu masih cukup enak, cukup nyaman. Tapi mobil ini saya rasa nggak enak dibawa keluar kota. Tapi nggak tahu lagi karena saya nggak pernah bawa keluar kota. Kalau mungkin bawanya ke tol aja, Malang Semarang mungkin kan tol semua, jadi masih lumayan enak lah. Dan bahan bakarnya juga lumayan irit, 1:13. Untuk keluar kota mungkin nggak jauh dari itu, 115 atau 116. Dan ini sudah
Ini cc-nya 1600 cc. Nah, sekarang kita coba muter-muter keliling kota Malang ya. Biar cari angin lah, cari es doger lah buat buka puasa. Oke. Ayo. Oke, sekarang kita lagi coba jalan. Mobil ini nyaman banget, mungkin karena kaki-kakinya udah di restore, di permajaan lah. Dan kilometernya ini asli. Info dari pemilik sebelumnya ini asli. Setelah saya cek juga kondisinya dengan kilometernya juga match ya. Kilometernya masih 150 ribuan. Full ori, luar dalam. Masih ada spet sedikit, mungkin sedikit banget tapi nggak kelihatan, jadi spetnya rapih banget. Tapi menurut saya ini mobil udah sangat bagus kondisinya dengan tahun 93, sekarang 2024 udah lebih dari 30 tahun. Terus koplingnya juga enteng. Mungkin ini mesin sama kaki-kaki udah dibagusin lagi ya, udah di permajaan. Jadi servis rutinnya juga nggak pernah telat kayaknya. Nah, sebenarnya saya coba bawa jalan ini cuma buat jalan-jalan karena mungkin dari kalian udah banyak tahu tentang Estilo ini. Jadi Estilo ini sama halnya sama si Innova ya. Banyak yang suka, banyak yang punya, banyak yang suka, dan udah banyak juga yang tahu. Ya kan, sama. Dan sekarang Estilo ini juga udah buat balap. Maksudnya banyak buat balap. Innova pun juga banyak buat balap. Lagi musim-musimnya diesel. Terus kaki-kaki juga nyaman sih. Meskipun nggak VTEC masih enak mas ini. Enggak. Responsif. Enggak, enak VTEC. Enak VTEC ya? Enak VTEC ah. Enak VTEC. Sayang banget ini belum VTEC, masih injeksi. Tapi Estilo ini bisa lah dirubah kemana-mana, mau kontes, mau balap. Ini mobil yang fleksibel. Iya, bisa dibilang fleksibel. Tuh, kaki-kakinya juga enak ini, kayaknya mas baru-baru semua ini. Empuk. Coba kita bawa kenceng aja ya. Aduh, mati bos. Padahal lu biasa bawa manual masih matian nih. AC-nya juga dingin, jadi terawat banget nih mobil. Ya mobil 300 juta bos, OTK terawat ya apa? Cuaca mendung-mendung ini, ngopi, ya kan? Lumayan enak. Beda aja tenaga sama VTEC yang lumayan enak. Manuvernya juga enak, buat kenceng terus belok enak. Tenaganya 140 HP. 140 HP di 6300 RPM. Terus dia punya torsi 120 Nm di 5500. Cukup lah untuk mobil segini. Bobotnya juga ringan, nggak berat-berat juga, tapi lebih ringan si Nova. Cuma lebih stabil ini. Terus buat kota-kota enak, koplingnya juga nggak keras. Pajaknya, nilai pajaknya juga cuma 1.100.000 ini mobil. Jadi walaupun harganya naik, pajaknya juga nggak ikut naik yang pasti. Pajaknya masih 1.100.000. Tapi lebih enak apa ya delok ya.
Luwe wes kurang. Kesana estilo. Iya, kurang mangan luwe. Makanya delok iya. Lagi montore Mas. Lah iya kok sensi ya. Lah iya. Enak kok dibuat jalan ngafe, ngopi, mobil enak. Meet up. Ya. Terus bahan bakarnya juga irit, masih bisa pakai pertalite karena kan mobilnya mobil lama. Pajaknya juga nggak mahal, 1.100.000 saya rasa nggak berat lah untuk per tahunnya. Cuma harga mobilnya udah berat. Saya yakin 300 juta. Iya. Jadi kalau kalian masih berat dengan mobil Estilo, kalian bisa pilih ke Genio. Karena kalian dapat kabin yang lumayan luas dan bagasi yang cukup luas buat keluarga. Dengan harga Cukup 50 jutaan. Estilo 6 kali lipat. Iya, kecuali kalau kalian bisa dapat Estilo murah, kalian rawat, kondisinya bagus, ya saya milih Estilo sih. Karena dari dulu saya sukanya hatchback, nggak suka mobil sedan. Mobil pertama saya hidup juga, pertama saya kerja juga hatchback, bukan sedan. Karena dari dulu saya suka hatchback, modelnya lucu, nggak panjang, nggak besar. Terus kalau misalnya garasinya nggak panjang-panjang banget, hatchback masih bisa cukup, jadi nggak makan tempat lah hatchback itu. Terus garasi hatchback kalau untuk mobil-mobil modern sekarang juga udah luas bagasinya, nggak kalah sama si sedan. Tapi kalau boleh milih, mobil ini enak buat harian. Kalau full ori dengan kondisi seperti ini enak buat harian. Saya bakal beli Estilo sih kalau buat harian. CC-nya juga nggak terlalu besar, saya juga nggak butuh kencang-kencang banget kalau buat daily. Kalau buat nganter anak sekolah, terus jemput juga enak. Asal nggak bawa orang banyak. Kalau orang banyak kasihan yang dibawa. Iya, cuma sekedar ngopi kan nggak ngabisin bensin juga. Tapi ini mungkin bakal kita salon lagi mobilnya biar lebih kelihatan lebih bagus, lebih gilap. Terus mungkin nanti saya bakal nyari setir orinya SR3 karena ini punyanya si Akon. Sayang aja kalau udah luar dalam udah ori terus setirnya nggak ori, kayak kurang sempurna. Padahal cuma udah 95% sempurna, malah 5%-nya diganti setir Akon. Eman. Nah, polisi biru juga nggak keras. Mobilnya enak, manuver enak, handlingnya enak. Tapi ground clearance-nya pendek, lumayan pendek. Tuh kan, lumayan pendek. Jadi ini mobil nggak bisa buat polisi tidur yang tinggi-tinggi. Itu dulu video kebingungan saya. Jadi buat kalian yang tahu kenapa Estilo ini lebih mahal dari Genio, alasannya apa, terus bahkan lebih mahalnya bisa 5 kali lipat gitu loh, yang saya bingungin. Kalian bisa bantu saya di kolom komentar. Dan mungkin kalian pengen request mobil apa yang pengen di review, atau kalian pengen beli mobil saya, stok saya, silakan. Kalau kalian pengen mampir ke Malang, ke Dian Garage, silakan mampir di Sudimoro. Nanti kalian bisa japri sendirilah saya welcome banget loh orangnya, asal kalian beli. Kalau kalian tanya ya saya jawab. Kalau kalian beli ya emang saya jual. Tapi saya welcome banget tuh, nggak apa-apa. Nanti saya buatin kopi, kita ngobrol-ngobrol biar lebih kenal kan. Terus bantu subscribe video ini agar buat motivasi saya
biar lebih semangat lagi buat konten yang kurang konten. Gak apa-apa lah, konten yang membantu teman-teman, ngasih edukasi juga ya kan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep safety red and bye bye.